Misteri Hantu Penunggu Episode 3. Dan belum sempat kita berbalik arah, pintu kamar mandi di sebelah kita mulai membuka dan menutup sendiri. Kakiku serasa lumpuh. Kami semua ketakutan. Kami berusaha untuk berlari, tapi kaki serasa dipaku. Kami semua tak ada yang bisa bergerak. Kami komat-kamit berdoa. Entah berapa menit atau haki detik kami di situasi itu. Pokoknya terasa seperti seabad. Akhirnya saat kami bisa bergerak, kami pun langsung berlarian ketakutan. Dan Breski berada di urutan terdepan. Sesampainya di kos, kita ramai di grup chat, bertanya-tanya, kenapa kita tadi tidak bisa bergerak? Bagaimana pintu bisa terbuka tertutup sendiri? Atau mengapa tongkat itu bisa ada di sana? Au! Setelah itu, hari-hari berjalan dengan normal. Tak ada kejadian lagi tentang tongkat. Sorenya, setelah ospek universitas, kita langsung dikumpulkan sesuai jurusan masing-masing. Besok, tepat pukul 7, kalian sudah siap di sini membawa barang-barang yang sudah disampaikan tadi. Mengerti? Teriak ketua ospek dengan lantang. Siap, mengerti. Ucap kami dengan lemas. Seusai ketua ospek salam, kita langsung berlarian pulang. Hari ini, aku diantar Lulu pulang. Sesampainya di kos, aku terlebih dahulu menyiapkan barang yang akan aku bawa selama 3 hari. Oh ya, ospek jurusan kami akan dilaksanakan di luar kampus. Kami akan camping selama 3 hari. Keesokan paginya, kami sudah berkumpul dengan teman sejurusan dan mulai beranjak naik bis. Kamu tahu kita akan camping di mana? Tanya Lulu pada teman di bangku belakang. Nggak tahu. Tapi kata teman-teman akan ada agenda jelajah malam. Kata, entah namanya siapa, kami belum berkenalan. Wah, seru tuh. Ucap teman yang duduk di sebelahnya. Aku dan Lulu saling berpandangan. Trauma kejadian di gudang UB belum hilang. Kita sudah sampai. Jujur, suasananya sejuk sekali. Perkemahan ini dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Sesampainya di camp, kami dibagi sesuai kelompok. Satu kelompok berisi 4 anak. Aku, yang untungnya satu kelompok lagi dengan Lulu, Zenin, dan Kristo. Setelah menaruh barang, kita dipersilahkan makan siang. Syukurlah, perutku sudah keroncongan dari tadi. Ya, kuanggap ini sarapan sekaligus makan siang. Di ruang makan, kami saling berkenalan dan berbincang-bincang. Sebelum nanti sore, kita ada lomba mencari harta karun. Peluit kakak tingkat berbunyi. Tandanya kita harus berkumpul di titik kumpul. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Sekarang, kalian akan lomba menemukan harta karun. Hartanya merupakan sebuah bendera dengan warna yang sesuai warna kelompok kalian yang sudah tersebar di area finish. Juaranya akan dinilai dari yang tercepat membawa bendera ke hadapan kita. Mengerti? Siap, mengerti. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Krista mengangkat tangan. Rutenya agar sampai ke finish bagaimana, Kak? Rutenya akan kalian temukan sendiri. Ada peta yang telah tersebar di setiap titik. Dari peta itu, kalian akan tahu tujuan selanjutnya. Persiapan telah usai. Kami, kelompok merah, memulai pemberangkatan. Kami berjalan melewati hutan bersama-sama. Buset, nyamuknya. Kristo terlihat sibuk menempuk nyamuk yang berkeliling di sekitarnya. Kamu berdarah. Oh ya. Tebak Lulu. Kok tahu? Kristo bertanya balik. Kami ngobrol banyak hal hingga kami sampai di titik pertama. Kristo dan Zenin ke bagian kanan. Aku dan Lulu akan mencari bagian kiri. Aku membagi tugas. Kami semua mulai mencari. Di tengah-tengah kesibukanku mencari peta, kulihat bayangan Zenin di balik sebuah pohon. Zenin, ngapain di situ? Ini bagian kami, celotehku. Bayangan Zenin hanya diam. Aku mencoba bilang pada Lulu. Lu, itu Zenin kan? Mana? Jawab Lulu bingung. Itu hilang. Bayangan Zenin di belakang pohon itu tidak ada. Mungkin Zenin tadi mencoba mencari di sebelah situ dan mengetahui itu bagianku. Mungkin ia kembali ke sisi bagian kanan, gumamku. Aku mulai mencari di rumah pohon. Bayangan Zenin lewat di bawah rumah pohon. Zenin, apa itu kamu? Teriakku dari atas. Ada apa, Elida? Tanya Lulu dari bawah. Ku coba turun dari rumah pohon. Zenin tak ada. Akhirnya aku lanjutkan untuk mencari peta.
Ketemu! Teriakku. Kami semua berkumpul untuk membaca peta bersama-sama. Sambil berjalan menuju titik selanjutnya, aku bertanya, Zenin, kamu tadi aku panggil kok diam aja? Kapan? Aku dari tadi tidak ketemu kamu. Bantah Zenin. Tadi, ketika di belakang pohon, Pohon. Zenin tadi terus bersamaku di sisi kanan. ucap Kristo. Bukannya kamu tadi ke sisi kiri sebentar? Zenin menggeleng. Aku terdiam. Kalau dari tadi Zenin sama Kristo, terus yang aku lihat tadi siapa? Belum terjawab pertanyaanku, kami sudah sampai di titik kedua. Di sini, kita harus mendayung perahu untuk sampai dekat air terjun, tempat peta disembunyikan. Zenin dan Lulu bertugas mendayung perahu. Aku dan Kristo akan berenang di area danau untuk menemukan peti. Aku berenang ke sana kemari di permukaan, kemudian mendongak ke atas karena hampir kehabisan nafas. Ketemu. Tanya Zenin. Aku menggeleng kepala, masih berusaha mencari dan menyelam lebih dalam lagi. Tapi nafasku kembali hampir habis. Saat ku berusaha naik, kakiku seperti terjerat sesuatu. Kutolak dan itu adalah rambut. Aku berusaha melepas untaian rambut itu dan masih berusaha menahan nafas. Untaian itu semakin erat dan oksigen dalam dadaku semakin menipis. Ku coba sekali lagi, 2 kali. Aku berusaha untuk tetap naik ke atas, tapi tubuhku sekarang terasa lemas. Kepalaku mulai berat, dadaku sesak. Aku tak kuat. Kurasakan tubuhku mulai tenggelam perlahan ke dasar danau. Aku pun terbangun di tenda, ditemani kakak PMI. Apa yang terjadi? Tanyaku pada kakak PMI. Kamu pingsan saat lomba? Sepertinya kamu kelelahan dan butuh istirahat. Aku pun melanjutkan istirahat. Ketika merasa pulih, aku kembali ke kamarku. Aku mendengarkan teman-teman bercerita apa yang terjadi saat aku pingsan, dan mendapat informasi bahwa kita kalah di lomba itu. Esoknya, pagi-pagi sekali, kami sudah berkumpul di tengah hutan. Kegiatan hari kedua adalah lomba memasak. Kami mengambil bahan-bahan yang telah disediakan. Ada wortel, mentimun, tomat, daging sapi. Kami berencana membuat steak. Kristo dan Lulu bertugas mengumpulkan kayu bakar. Aku dan Zeni menyiapkan bahan-bahan masakan. Setelah kayu terkumpul dan bahan telah siap, kami bekerja sama memasak steak dengan waktu hanya 15 menit. Waktu habis. Kami menghidangkan hidangan ke hadapan Kating dan melihat reaksi Kating dengan seksama. Sepertinya Kating suka dengan masakan kita. Bisik Lulu. Kami hanya mengangguk setuju. Untuk lomba hari ini, pemenangnya adalah kelompok merah. Yeay!